Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 290 Jalang Sialan. Begitulah arogannya seorang jenius dari Sekte Pedang Segudang. Apapun yang diinginkannya akan menjadi miliknya, tidak ada yang berani melawannya. Sesaat, tak seorang pun berani berkata apa-apa. Bahkan lelaki tua yang menjual jiwa iblis Flaming Stallion itu pun tampak muram. Semua orang menatap Jiang Chen, mereka ingin melihat apakah Chen Jiang yang berani membunuh murid-murid Sekte kini cukup berani untuk melawan si jenius dari Sekte Myriad Sword. Tuan muda, saya rasa Anda sebaiknya menyerahkan jiwa iblis ini dan membiarkan murid Sekte Pedang Segudang ini memilikinya. Orang tua itu berkata dengan hati-hati. Dia juga dalam dilema. Tidak mungkin dia bisa menyinggung seseorang dari Sekte Pedang Myriad, dan juga tidak mungkin dia mampu menyinggung seseorang yang dengan santai melemparkan 500 pil pemulihan bumi kepadanya. Terlebih lagi, lelaki tua ini meminta Jiang Chen untuk menyerah karena niat baiknya. Mengacaukan Sekte Pedang Myriad bukanlah hal yang mudah, itu akan mengorbankan nyawanya. Jika memang begitu, terima kasih. Lin Anying berkata. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih ke arah roh jahat itu. Tepat ketika semua orang mengira Jiang Chen telah menyerah, sebuah tangan tiba-tiba meraih pergelangan tangan Lin Anying. Itu tangan Jiang Chen. Maafkan aku sudah membayarnya, jiwa iblis ini milikku. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak seorang pun seharusnya berani mengambil sesuatu milik Jiang Chen, apalagi barang yang sangat dibutuhkan oleh si kuning besar ini. Bahkan jika Jiang Chen bersedia menyerah, si kuning besar tidak akan setuju. Jadi tentu saja, Jiang Chen juga tidak akan menyerah. Hanya karena Jiang Chen tidak ingin mendapat masalah bukan berarti dia takut akan masalah. Dia tidak akan secara aktif memprovokasi Sekte Pedang Myriad, tetapi dia tidak akan membiarkan mereka menindasnya. Lebih jauh, dalam benaknya, Jiang Chen tahu persis bagaimana hubungan sebenarnya antara dirinya dan Sekte Pedang Myriad. Nak, tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi dingin muncul di wajah Lin Anying. Dia menatap Jiang Chen dengan ganas, seperti ular berbisa. Singkirkan tanganmu yang bau itu, dan jangan tunjukkan ekspresi superior di hadapanku. Jiang Chen menentang dengan kekerasan yang sama. Kata-kata Jiang Chen membuat orang banyak gempar. Semakin banyak orang berkumpul, dan ketika mereka melihat seseorang berkonflik dengan Sekte Pedang Myriad, ekspresi mereka langsung berubah. Ya Tuhan! Chen Jiang ini benar-benar orang yang berani, dia tidak hanya membunuh orang-orang dari Sekte Qingyi, dia sekarang menyinggung seorang jenius dari Sekte Pedang Myriad. Meskipun Sekte Qingyi kuat, mereka masih lebih lemah dari Sekte Pedang Myriad. Dengan menyinggung Lin Anying, aku khawatir Chen Jiang ini akan menderita. Aku suka sekali dengan perilaku Chen Jiang ini. Sekte Pedang Myriad selalu menindas orang-orang di sekitarnya karena mereka kuat, dan tidak ada yang berani melawan. Namun, Chen Jiang ini berani melawan. Dia adalah orang pertama yang datang dan meminta harga, dan dia membayar 500 pil pemulihan bumi untuk itu. Kerumunan orang saling berbisik-bisik. Mereka semua menatap pusat konflik, mencoba mencari tahu bagaimana keadaan akan berjalan. Satu hal yang pasti, orang-orang dari Sekte Pedang Segudang ini tidak akan mudah melupakan masalah ini. Bajingan, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu kepada murid senior Lin? Apakah kamu sedang mencari kematian? Dasar semut yang gegabah. Berusaha memperjuangkan sesuatu yang menjadi milik Sekte Pedang Seribu. Hanya karena itu saja, kau pantas menerima 100 kematian. Dua murid Sekte Pedang Segudang lainnya memarahi dengan keras. Salah satu dari mereka bahkan melepaskan energi yuannya. Dia mengulurkan lengannya dan meraih Jiang Chen. Enyah! Han Yan berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat dilepaskan dari tubuhnya. Didorong oleh kekuatan dahsyat ini, murid itu menjerit memilukan saat ia terlempar sekitar 30 meter jauhnya. Jadi ini Sekte Pedang Seribu. Murid inti kalian adalah sampah yang hanya tahu cara berteriak. Han Yan berkata dengan kasar. Benar-benar memalukan. Beraninya kau menyerang Sekte Pedang Segudang. Keterlaluan. Murid perempuan itu menjadi sangat marah. Dia mengarahkan jarinya ke hidung Han Yan sambil mengumpatnya. Enyahlah, jalang. Tanpa banyak bicara, Han Yan menamparkan wajah murid perempuan itu. Tamparan itu sangat kuat, Han Yan tidak menunjukkan kelembutan sedikit pun kepada gadis ini. Dengan tamparan ini, murid jenius inti ilahi dari Sekte Pedang Segudang itu terlempar jauh tanpa perlawanan apapun. Dia mendarat di tanah tidak jauh dari situ. Tamparan itu membuat kerumunan semakin gempar. Semua orang menatap wajah Han Yan. Tidak ada yang menyangka ini. Chen Jiang bukan hanya pria kuat, bahkan pemuda yang mengikutinya juga menakutkan. Ya Tuhan! Kenapa ada begitu banyak monster aneh? Dari mana kedua pemuda ini berasal? Menyerang murid-murid Sekte Pedang Segudang, mereka sangat berani. Dia adalah murid jenius dari Sekte Pedang Myriad, tapi dia terlempar karena ditampar oleh pemuda itu tanpa kemampuan untuk melawan. Seberapa kuatkah pria itu? Menyerang seseorang di pameran dagang, dia sangat berani.
Ini telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Master Blissful. Semua orang terkejut. Menamparkan murid inti dari Sekte Pedang Myriad selama pameran dagang, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Berani sekali kau. Wajah Lin Anying menjadi lebih gelap, dan kekuatan yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Menggerakkan lengannya, dia terus meraih ke arah roh iblis di kandang. Tapi sayang, tidak peduli seberapa kuat dia menggunakan, tidak ada cara dia bisa melepaskan diri dari tangan Jiang Chen. Tangan Jiang Chen menahannya dengan kuat, seperti penjepit baja besar. Kuning besar. Jiang Chen dengan santai memanggil Big Yellow. Setelah itu, Big Yellow melompat ke kandang, membuka mulutnya, dan menelan jiwa iblis itu. Kau sedang mencari kematian. Melihat hal ini, Lin Anying menjadi sangat marah. Sebagai seorang jenius langka dari Myriad Sword Sect, dia akan dihormati dimanapun dia berada. Dia belum pernah menghadapi penghinaan seperti itu sebelumnya. Hal ini membuatnya memutuskan untuk membunuh Jiang Chen. Meskipun dia telah menyaksikan bagaimana Jiang Chen membunuh para pengikut Qin Yi Sect, tidak ada prajurit inti ilahi akhir di antara mereka, bahkan dia akan dapat membunuh mereka semua. Oleh karena itu, Lin Anying tidak menganggap serius Jiang Chen. Ledakan. Getaran singkat dapat dirasakan di udara. Lin Anying telah melepaskan energi yuannya di sisi lain, dan dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Jiang Chen. Riak energi yang berasal dari telapak tangannya segera menghancurkan kandang lelaki tua itu, membuat lelaki tua itu ketakutan dan menyebabkannya jatuh dengan cepat. Tidak mungkin dia bisa terseret ke dalam pertarungan sebesar ini. Wah! Jiang Chen mengangkat telapak tangannya pada saat yang sama dan mendorongnya ke arah telapak tangan Lin Anying. Setelah itu, mereka berdua mundur beberapa langkah. Mereka berdiri berhadapan. Lin Anying tidak menganggap serius Jiang Chen. Namun, dia tidak tahu bahwa di dalam benak Jiang Chen, dia bukanlah apa-apa. Murid senior Lin, bunuh mereka. Murid perempuan itu bangkit dari tanah dan berteriak tanpa mempedulikan penampilannya. Tamparan yang diterimanya hari ini membuatnya sangat malu. Tidak pernah ada yang berani melakukan ini kepada murid dari Sekte Pedang Segudang. Berhenti. Tepat pada saat ini, terdengar teriakan pelan dari kejauhan. Semua orang melihat ke arah sumber teriakan dan melihat sekelompok prajurit emas datang dengan cepat. Orang yang memimpin adalah Xiao Wei. Lin Anying menarik kembali tenaganya ketika dia melihat orang-orang dari Blissful Manor ada di sini. Kenapa kalian bertarung di sini? Apa kalian tidak tahu tentang peraturan Blissful Manor? Xiao Wei berkata dengan nada yang sangat dingin. Dia benar-benar berbeda dari sikapnya saat membawa Jiang Chen ke halamannya. Senang sekali Anda datang ke sini, Nona. Kedua pria itu menyerang murid-murid Sekte Pedang Segudang, mereka melanggar peraturan pameran dagang, mereka harus dihukum. Lin Anying berkata dengan senyum di wajahnya. Tuan Muda Chen Jiang, mengapa Anda melakukan itu? Xiao Wei menoleh ke Jiang Chen dan berbicara dengan nada dingin yang sama. Mereka adalah orang-orang yang menyerang lebih dulu. Han Yan menjelaskan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Kerumunan orang itu adalah saksi mata, dan memang, Sekte Pedang Myriad-lah yang pertama kali bersikap tidak masuk akal. Kedua murid yang ditampar itu adalah orang-orang yang mencoba menyerang Jiang Chen, apa yang mereka lakukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan pameran dagang. Tidak ada yang salah dengan Han Yan menyerang mereka. Namun tentu saja, hanya Jiang Chen dan Han Yan yang tidak takut pada mereka yang berani melakukan ini. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menyerah di bawah kekuasaan Sekte Pedang Myriad. Omong kosong. Kalau kami yang menyerang lebih dulu, kenapa kalian tidak terluka? Murid perempuan itu masih bersikap sombong. Itu karena kau lemah. Dasar jalang sialan, pulang saja dan besarkan anak-anakmu. Han Yan melambaikan tangannya ke arah murid perempuan itu. Dia tidak menunjukkan kesopanan dalam kata-katanya. Baiklah. Mewakili Blissful Manor, saya akan memberi kalian semua peringatan. Jika ini terjadi lagi, kami akan bertindak sesuai aturan. Xiao Wei menatap Lin Anying dan Jiang Chen, dan diam-diam menatap Jiang Chen dengan pandangan menggoda. Kemudian, dia membawa kelompok prajurit emas dan pergi. Tindakan Xiao Wei mengejutkan banyak orang. Ini sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh Blissful Manor. Banyak orang masih ingat, selama pameran dagang tahun lalu, dua prajurit mulai bertarung karena konflik kecil, melanggar aturan. Pada akhirnya, kaki mereka berdua patah, dan dilemparkan ke laut. Namun hari ini, hanya sebuah peringatan. Meskipun Sekte Pedang Segudang yang memulai konflik hari ini, sebenarnya Han Yan yang menyerang lebih dulu. Menurut aturan, Jiang Chen dan Han Yan harus menghadapi konsekuensi serius. Namun, Putri Duyung cantik itu hanya memberi mereka peringatan. Jelas, dia berpihak pada Jiang Chen dan Han Yan. Murid senior Lin. Murid perempuan itu menggertakkan giginya karena marah. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Lin Anying melambaikan tangannya dan menghentikannya. Chen Jiang, bagus sekali, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Lin Anying berkata dengan dingin. Saya sarankan Anda melupakannya, kata Jiang Chen. Lin Anying mendengus dingin.
Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan alun-alun, kedua muridnya mengikutinya. Ketiganya berwajah muram. Jika mereka tidak berada di pulau ini, mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tidak seorang pun berani menamparkan wajah Myriad Swordsec. Namun, karena mereka masih berada di Blissful Manor, dan fakta bahwa Myriad Swordsec ada di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dia tetap tidak ingin melanggar aturan, karena itu akan memicu konflik antara Myriad Swordsec dan Blissful Manor. Lelaki tua itu segera menyeka keringat dinginnya saat melihat para pengikut sekte pedang Myriad akhirnya pergi. Ia senang karena tidak terlibat dalam konflik antara Jiang Chen dan Lin Anying. Jika tidak, ia mungkin sudah mati. Kita akhirnya malah memprovokasi sekte pedang segudang. Han Yan mendesah. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Ayo pergi. Jiang Chen masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak mengambil konflik ini ke dalam hati. Konflik antara dirinya dan sekte pedang Myriad akan terjadi cepat atau lambat, itu ditakdirkan untuk terjadi sejak dia membunuh Yang Suo di neraka Inferno.